Selamat malam. Ini pertemuan kita yang ke-15 ya, gitu. Ini pertemuan terakhir di materi studi kelayakan bisnis ini, gitu ya. And then saya akan share. Bentar. Oh, belum saya buka. Sorry. Nah, ini tuh kesimpulan ya dari semua yang sudah kita pelajari dari bab 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15. Ini kita mengulang lagi tentang materi studi kelayakan bisnis, di mana studi kelayakan bisnis itu adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang dijalankan dalam rangka layak atau tidaknya usaha tersebut. Mempelajari secara mendalam, meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi, selanjutnya diukur, dihitung, dan dianalisa dengan menggunakan metode tertentu. Kelayakan, apakah usaha yang dijalankan memberikan manfaat besar dibandingkan biaya? Kemudian ada bisnis, usaha yang dijalankan memberikan manfaat baik finansial maupun non finansial. Ya, kelayakan bisnis itu seperti ini loh. Ya, sebelum membuka bisnis kita harus melakukan riset dulu atau penelitian dulu terhadap bisnis dan terhadap bisnis yang akan kita lakukan gitu, baik itu mulai dari aspek hukumnya, pemasaran, kemudian dari aspek apa lagi, hukum, pemasaran, kemudian operasional, terus nanti ya lagi ya dilihat lagi ya. Nah, tujuan studi kelayakan bisnis itu apa? Menghindari resiko kerugian, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, dan memudahkan pengendalian. Nah, tujuan studi kelayakan bisnis itu seperti itu, menghindari resiko kerugian, memudahkan perencanaan, pelaksanaan pekerjaan. Karena gini, kalau kita tidak punya visi tadi, apalagi kalau umpamanya kita bisnisnya sebuah perusahaan BUMN tidak punya FS visibility study, maka ya yang terjadi adalah ini susah mempertanggungjawabkannya gitu loh. Padahal ketika mau berbisnis dasar underlying itu harus kuat gitu loh, ya kan? Loh, gimana kita bisa merencanakan budgetnya? Bagaimana budgeting bisa keluar gitu? Bagaimana keputusan investasi itu bisa keluar jika tidak ada feasibility study? Bisnis ini layak atau tidak? Kan dilihat bisnis ini layak apa tidak untuk dikerjakan. Kira-kira kapan nih masa kembalinya, payback periodnya gitu. Nah, kira-kira kalau bunganya segini, kan ada penghitungan. Kalau bunganya segini, kira-kira nanti kita dapat berapa gitu, kan gitu ya. Terus yang ketiga adalah apa manfaat studi kelayakan bisnis. Yang pertama investasi, capital expenditure memiliki arti penting mengingat mempunyai konsekuensi jangka panjang, umumnya menyangkut jumlah yang besar. Komitmen tidak mudah diubah. Nah, ini terkait dengan investasi tadi, capital expenditure. Apa sih capital expenditure itu? Capital expenditure adalah uh, arus investasi real yang dilakukan perusahaan pada periode tertentu. Arus investasi real yang dilakukan perusahaan pada periode tertentu. Nah, CapEx itu memiliki arti penting mengingat mempunyai konsekuensi yang panjang, umumnya menyangkut jumlah yang besar, komitmen yang tidak mudah diubah. Manfaatnya ada manfaat finansial, manfaat ekonomi nasional, dan juga manfaat sosial. Studi kelayakan bisnis dilakukan tergantung dari faktor berikut: besar kecilnya dana investasi, bisnis yang ketidakpastian bisnis, kompleksitas variabel yang berpengaruh.
Iya kan? Nah, ini sebagai reminder ya. Kemudian pihak yang berkepentingan dan langkah studi kelayakan bisnis. Pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis ada pelaku bisnis dan investor, kreditur, pemerintah, masyarakat. Ini ya gambaran yang fakta lapangan. Terus, apa nih tips penting studi kelayakan? Kelengkapan dan keakuratan data dan informasi, tenaga ahli dan tim studi kelayakan, penentuan metode dan alat ukur yang tepat, loyalitas tim studi kelayakan, faktor penyebab kegagalan, data dan informasi tidak lengkap, tidak teliti, salah perhitungan, pelaksanaan pekerjaan salah, kondisi lingkungan, unsur kesengajaan. Nah, ini ya bisnis project cycle. Ada goalnya dulu untuk identification, kemudian ada preparation atau pre-selection, tiga kemudian ada appraisal, empat evaluation atau decision, investment criteria, and then ada implementationnya, kemudian ada project operation, monitoring control, evaluation, planning business doing. Nah, ini business project cycle. Ngantuk ya, kalian ngantuk Pak? Ini berapa slide sih? Wow, banyak sekali slide-nya. Nah, tips pentingnya studi kelayakan bisnis, kelengkapan dan keakuratan data dan informasi. Ya, faktor penyebab kegagalannya data dan informasi tidak lengkap, tidak teliti, salah perhitungan, pelaksanaan pekerjaan salah, kondisi lingkungan, unsur kesengajaan. Business project cycle. Lahirnya ide proyek. Satu, market based business project. Dua, resource based business project. Selesai business project. Orientasi regional, nasional, global. Tahap persiapan dan analisa. Pengumpulan data pasar dan identifikasi proyek bisnis. Tahap penilaian, appraisal, perizinan, pendirian, sumber pendirian, pengelolaan. Tahap implementasi, nah ini dijelasin ya, tadi dari gambar ini ya. Nah, tahapan dalam studi kelayakan, pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, pengambilan keputusan, rekomendasi, pelaksanaan usaha. Nah, dalam pengambilan keputusan ini akan disimpulkan layak atau tidak layak, sehingga bisa dibatalkan. Di sini ada aspek satu yuridis, dua aspek teknis dan teknologis, tiga aspek pasar dan pemasaran, empat aspek finansial, lima aspek organisasional, aspek persaingan, tujuh aspek kajian dan instruksi. Aspek yuridis, aspek ini meliputi penelitian, kelengkapan, kesempurnaan, dan keaslian dokumen-dokumen. Online ini meliputi badan hukum, perseorangan, nah ini firma, CV, koperasi, yayasan yang kayak dijelasin kemarin ya. Bentuk badan usahanya ada perseorangan, firma, CV yang ada sekutu aktif dan sekutu pasif, PT,
Semuanya bertanggung jawab sesuai dengan modal yang sekarang. Modal di store, modal persetujuan terbatas, modal dasar, modal pertama modal dasar, modal yang tertera dalam akta notaris, modal ditempatkan kalau dikeluarkan, issued capital, modal yang ditempatkan pada pemegang saham, modal ditempatkan minimal 25% dari modal dasar, modal di store, paid up capital, modal yang harus di store para pemegang saham, modal di store minimal 50% dari modal yang ditempatkan. Kalau modal di setor itu kan baru sih 50% dari modal yang ditempatkan. Kalau modal di setor dari modal apa nih? Modal ditempatkan terus modal 25% dari modal ditempatkan dan dikeluarkan. 25% dari modal gas. Modal ditempatkan, modal dasar itu modal awalnya. Modal dasar itu modal awal yang terkait di akta notaris. Modal ditempatkan itu issue capital itu harus 25% dari modal dasar. Modal yang disetorkan itu 50% dari modal yang ditempatkan. Modal disetor 50% dari modal ditempatkan. Modal ditempatkan modal kurang lebih 20 juta. Cara pelajaran PT sendiri sekurang-kurangnya berusia ada dua orang. Hitungan dalam akta notaris. Modal sekurang-kurangnya 20 juta, modal ditempatkan sekurang-kurangnya 25% dari 20 juta, modal dasar kan ya. Nah, modal store 50% dari sini. Coba modal ditempatkan sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar. Berapa tuh 50%? 10 juta, 2.500.000. Nah, modal di store 50% nih dari 2.500.000, berarti 1.250.000. Eh, iya toh, perusahaan negara tuh apa? Kemudian ada perusahaan daerah, yayasan, koperasi, teknis, teknis dan teknologi, kondisi pasar saat mengikuti perkembangan permintaan penawaran, perkembangan harga, tujuan satu memaksimumkan konsumsi, memaksimumkan kepuasan konsumen, memaksimumkan pilihan atau ragam, memaksimumkan konsumsi, memaksimumkan kepuasan konsumen, memaksimumkan pilihan atau ragam produk, memaksimumkan mutu produk, meningkatkan penjualan barang dan jasa, menguasai pasar dan menghadapi pesaing, memenuhi kebutuhan akan suatu produk dan jasa, menguasai dengan pelanggan atas produk. Contoh menghitung potensi pasar. Jumlah konsumen 400, pendapatan rata-rata konsumen 1 juta, jumlah pesaing 4, kisaran pendapatan yang dilakukan 64% dari 1 juta. Kemungkinan berbelanja misal 50%. Potensi pasar, ini ya, aspek pasar, pasar dan jenis pasar atau pasar konsumen.
LR2 analisis penawaran produk, pengukuran permintaan, data impor produk yang bersangkutan, data impor, ekspor, dan produksi dalam negeri. Produksi ditambah impor dikurangi ekspor ditambah DC, selisih persediaan, permintaan industri. Teknik pelamahan penjualan, judgmental method, analisa tren, linear, non-linear, regresi, korelasi. Specific purpose method, analisis industri, produk lain, analisis penggunaan produk akhir. Nah, aspek pemasaran ya ada geografis. Geografis itu daerah, demografis itu umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, kepadatan penghasilan, sosiologis, keluarga budaya, kelas sosial. Psikografis, kepribadian, sifat, manfaat, dan syarat segmentasi, targeting, ukuran dan pertumbuhan segmen, positioning, identifikasi, keunggulan, kompetitif, strategi produk. Oke, mix P. P itu kan price, price produk, promotion ya. Price product, price product, promotion. Ini satu lagi apa ya? Satu produk setelahnya harga, place. Berarti produk, price, place, promotion. Oh, berarti kan produk, price, place, promotion. Place-nya itu faktor yang berpengaruh. Place-nya distribution, pasar, pelanggan. Oke. Okay. Dan memperoleh hasil usaha atau usaha perlu melakukan evaluasi peluang kerja membuat kesalahan. Ya, visibility tidak visible dengan catatan kelayakan, tidak layak dengan catatan dan asumsi. Oke, itu aja sih dari Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah 20 menit. Tunggu dulu ya, 5 menit lagi. Oke, itu aja ya. Terima kasih. Selamat malam.